Nggak enak jawabnya. That's the thing about life. It can be unpredictable, but your dreams need not be. How far would you go to make your dreams come true? How close are you to reaching those goals set by you? While others focus on a new normal, you focus on a new beginning. Look around for what inspires you. Build your narrative. After all, it's your story to tell. Take a chance. Take a leap. Begin your study abroad journey with us. Looking for the right course for you? Welcome to ACC Global's Course Search, your one-stop platform for all your international education needs. Browse through millions of free, valuable study abroad resources to pursue your international study dream. To begin your search, type in your preferred course in the search bar. Filter by sub-course category, level of study, destination preference, tuition fees, duration, and post-study work visa. With a destination drop-down, you can search for the preferred destinations of your choice. You can also filter down courses like top-ranked universities in your preferred destination and their rankings. Browse through various career choices, and you can also browse through free student resources like articles on tips to study abroad, the latest news, etc. We are here to support you with every step of your study abroad journey. To explore your course options, visit search.accglobal.com. Oke, kita mulai ya hari ini. Welcome everyone. Saya Yona dari ISD Global. So thank you for joining our webinar today. Terima kasih udah partisipasi untuk acara hari ini. Jadi hari ini spesial kita akan bahas mengenai Chevening Awards. Mungkin dari teman-teman ada yang sedang prepare karena kan application-nya sedang open until 2 November, atau mungkin yang udah pernah apply terus penasaran nih belum dapat. Jadi mungkin ada informasi yang bakal berguna nih buat teman-teman hari ini. Jadi hari ini we are honored to have 4 Chevening scholars dari berbagai angkatan. Jadi ada Suwandi Darmawan. So Suwandi Chevening Scholars 2013-2014. He's an Master of Arts, Public Administration and Public Policy dari University of York. Hai, Suwandi, apa kabar? Halo, selamat sore Yonela. Kabar baik. Semoga semua baik juga di situ. Ya, terus juga ada Diah Kusuma Ningsih, atau kita panggil dengan Didi. She's Chevening Awardee 2013-2014, and LLM in Tax Law from Queen Mary University of London. Hai Didi, apa kabar? Hai semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbahagia di weekend ini.
Amin. Terus juga ada Dimas Pastio, is a Chevening Awardee 2016-2017, doing Master Science Consumer Psychology dari Bangga University. Hai Dimas, kabar? Halo, Mbak Yonela sama teman-teman yang lain. Salam kenal, sehat-sehat semua ya. Ya. Terus juga yang terakhir ada Agnes Lawrence, she's Chevening Scholars 2021-2022. Jadi ini yang paling baru udah mau berangkat ya, Agnes. She will be studying Master in Social Innovation and Entrepreneurship di London School of Economics and Political Science. So, halo Agnes. Hai semua, selamat sore Yonela dan peserta sekalian. Ya. Thank you for having me. Thank you. Jadi sebelum kita mulai, sedikit house rules. Setelah ini akan ada polling yang akan di-launch, jadi teman-teman bisa participate untuk mengisi polling ini. Jadi basically ini adalah hal-hal yang kita akan bahas nih hari ini. Untuk mungkin teman-teman punya persepsi, asumsi, atau apapun yang mungkin kita akan coba bantu luruskan, atau more information that you perhaps don't know about Chevening, kita akan coba bantu jawab hari ini. Terus juga if you have any questions di luar ini, di panel tools itu ada Q&A box ya. Jadi teman-teman bisa ketik pertanyaannya, mungkin penasaran mengenai satu hal, atau mungkin pernah dengar sebuah mitos, atau dengar-dengar dari teman nih gitu. Nah itu mungkin bisa kita clarify hari ini. Jadi di Q&A box di bawah ya, jangan di chat box karena takut kita nggak kebaca. Jadi feel free buat type, nanti kita akan bahas di akhir acara gitu. Terus what else? Oke, mungkin sebelum kita mulai debunking the facts and myths-nya, ini kita mau kenalan dulu sama masing-masing awardee ini to hear more about their experience, their journey, terus juga mungkin perlu tahu berapa kali sih apply Chevening sampai dapat gitu. Mungkin ada yang berkali-kali nggak dapat. Nah, mungkin jadi sebuah motivasi gitu. Oke, mungkin kita mulai pertama langsung aja ya dengan Suwandi. Silakan. Take it over. Yeah. Thank you semua. Jadi sekarang aku kerjanya di industri agriculture. Jadi satu company namanya Corteva Agri Science. Dan saat ini secara fungsional itu di sustainable development dan skupnya untuk di Asia Pasifik. Dulu waktu sebelum masuk ke industri Suwandi agak kencang dikit soalnya ada yang bilang nggak kedengeran nih. Oh, nggak kedengeran. Oke. Jadi sebelum masuk ke industri pertanian, di mana dulu sebelumnya juga kerja di program Australian Indonesia untuk program pertanian, saya sempat di embassy-nya, kemudian sempat di dua foundation, dan sebelumnya di private. Jadi gabungan antara private dengan public sector. Kalau secara background pendidikan, ini agak rada-rada nyampur. Jadi engineering S1-nya, kemudian sempat ngambil business education, belajar tentang business management, kemudian yang terakhir di York itu public policy, public admin. Kalau secara pengalaman di Chevening ini sendiri, sebenarnya saya bisa bagiin jadi 3 keywords ya. Yang pertama itu tentang life experience. Jadi ini memang sesuatu yang nggak akan bisa digantikan. Maksudnya pengalaman ini sekali seumur hidup dan benar-benar sebuah pengalaman yang merubah cara pandang, cara berpikir, dan juga pengalaman hidup dan juga future buat karir. Terus di program ini juga banyak opportunity untuk kita grow, tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga dari segi leadership, kemudian networking, dan juga dari segi yang paling penting ini adalah self learning. Jadi di sini dituntut karena cuma 1 tahun ya kalau sistem pendidikan di UK. Jadi 1 tahun itu sangat intensif dan di situ kita harus banyak belajar sendiri juga. Jadi tidak hanya belajar dari materi kuliahnya, tetapi juga mengenali diri kita sendiri. Ya, kita ini siapa sebagai mahasiswa atau mahasiswi, kemudian sebagai orang Indonesia, kemudian sebagai individu yang belajar dan dibiayai oleh beasiswa, sehingga kita punya tuntutan tersendiri yang harus
kita penuhi. Ya jangan sampai mempermalukan nama lah dan nama negara, intinya sih itu. Kalau dari segi pengalaman yang lain di sana, ya pastinya tetap ada suka dukanya. Yang paling senang adalah ya salah satunya adalah traveling, jadi kenal lebih dekat dengan culture di UK dan juga beberapa negara Eropa lainnya. I think that's all dari saya, Yonela. Thank you. Oke, thank you Pak Swandi. Terus kemudian langsung ke Didi, silakan. Iya, tes dulu ya. Kedengeran jelas nggak suaranya? Dengar. Iya, sip. Oke, nama saya Dia, tapi biasa dipanggil Didi. Saya kebetulan satu angkatan chevening-nya sama Swandi, cuman bedanya kalau dia ke York, saya ke London. Berhubung saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, maka saya mengambil S2-nya di Tax Law di Queen Mary University of London. Nah, sebenarnya master ini bukan master pertama buat saya. Sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan master di Université Paris Dauphine di Paris. Saya juga waktu itu beasiswa dari pemerintah Prancis namanya Bourse du Gouvernement Français. Mungkin sekarang lagi nggak ada beasiswanya. Dan ini adalah beasiswa kedua yang saya dapatkan, dan itu saya dapat dengan first attempt sebenarnya. Nanti mungkin bisa dibahas gimana, apakah benar sesulit itu mendapatkan chevening atau tidak, mungkin nanti bisa kita bahas. Makanya saya tulis di sini, my chevening journey was not as complicated as I had thought before. Memang dulu pernah waktu tahun 2005 di saat saya mendaftar berbagai macam beasiswa itu terkenal chevening itu sulit didapatkan, yang berangkat cuma sedikit, saingannya banyak. Dan pada saat tahun-tahun itu tuh saya lihat yang dapat chevening itu bangsanya kayak presenter SCTV dulu, Ira Kusno, kemudian Arif Suditomo yang sekarang sudah jadi anggota MPR ya. Gitu. Jadi kan kita saya ibaratnya sebagai PNS yang pada waktu itu anak baru mau daftar chevening itu dulu sempat minder, ragu. Jadi akhirnya saya memutuskan memilih yang lain pada waktu itu 2005. Tapi 2012 itu saya memilih saya coba daftar. Sebenarnya ini nanti ada cerita lucu juga sebenarnya. Kalau saya daftar chevening itu sebenarnya awalnya cuman mau memotivasi teman. Gitu. Jadi ada teman saya, sahabat saya itu bilang, Di, kamu kan pengen S2 lagi gitu. Saya memang nggak mau S3 karena saya nggak sanggup kayaknya 3 tahun sekolah dan harus bikin disertasi seperti itu. Saya pada waktu itu dibilangin sama teman saya tuh ada pembukaan beasiswa chevening, kenapa nggak coba gitu kan? Saya bilang kenapa nggak kamu aja karena kamu belum S2 tuh. Terus dia bilang ntar lihat dulu deh gitu. Nah saya tuh tujuannya waktu itu mau memotivasi teman tuh. Jadi saya iseng daftar chevening, jujur aja nih, ini tapi sebetulnya bukan sesuatu untuk ditiru ya. Saya waktu itu cuman iseng daftar chevening, cuman karena pengen lihat kayak apa sih yang ditanyain di website-nya itu, apa sih yang harus disiapkan. Pada waktu itu bahkan saya belum menyiapkan TOEFL atau IELTS, bahkan belum punya letter of acceptance sama sekali, belum milih kampus malah gitu. Jadi benar-benar tanpa preparation, tapi saya tidak menyarankan ini ya, jujur ya. Nah terus ternyata saya dipanggil untuk wawancara, teman saya malah nggak jadi daftar gitu. Jadi emang ini sesuatu yang saya pikir unik juga nih chevening gitu ya. Tapi memang chevening journey ini buat saya pengalaman yang sangat-sangat berharga, beda dengan pengalaman pada waktu saya di Prancis. Di chevening ini saya merasa networknya lebih close knit gitu. Jadi para senior yang dulu sudah pernah dapat chevening itu saling berkomunikasi dan bahkan saling membantu juga. Kalau di network kita yang di Indonesia, bahkan kita, ini saya butuh ini, nanti ada yang respon seperti itu. Dan di luar sepengetahuan saya, maksudnya dulu saya nggak tahu chevening alumni itu kayak apa networking-nya. Ternyata nih ada orang-orang
yang pegang peranan penting, nggak cuma di pemerintahan, tetapi juga di bisnis, dan orang-orang yang juga akhirnya set up bisnis dan berguna bagi komunitas dan masyarakat gitu. Jadi menjadi bagian dari Chevening alumni itu bukan cuma masalah membawa nama Chevening, tetapi juga membawa sesuatu manfaat buat komunitas dan buat masyarakat kita. Itulah yang sebenarnya yang disasar untuk menjadi seorang Chevener, seperti itu. Gak cuma untuk kehidupan profesional kita di masa mendatang, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk community dan untuk society. Itu sih intinya. Seperti itu. Oke, thank you Didi. Kemudian next-nya we go to Dimas. Silahkan. Ya, makasih Mbak Yanela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya semuanya teman-teman ya. Saya Dimas. Tadi sudah diperkenalkan sama teman-teman dari AECC. Tadi udah banyak banget ya dijelasin ya. Chevening itu seperti apa ya, menarik lah pokoknya intinya. Dan nggak nyangka-nyangka juga sebenarnya. Cerita saya mirip-mirip seperti kayak Mbak Didi tadi ya. Nggak nyangka-nyangka sebenarnya bisa kecemplung gitu dan enjoying myself gitu ya di sana. Sedikit background saya dulu saya ngambil consumer psychology di Banker University gitu, dan sebelumnya memang kebetulan juga psikologi di UI. Terus saat ini saya lagi mengembangkan satu lembaga riset dan intervensi dalam bidang behavioral science atau nudge. Mungkin teman-teman yang familiar sama behavioral science sama behavioral economics mungkin cukup familiar ya dengan kata nudge, dan salah satu yang pertama gitu ya untuk local company di Indonesia. Salah satunya juga inspirasinya itu ketika waktu kuliah di UK waktu itu. Jadi kenal sama BIT, terus kenal sama beberapa organisasi-organisasi entah itu non-profit dan private enterprise di sana yang memang mengembangkan behavioral science sama behavioral economics untuk mengubah perilaku gitu. Selain itu saya juga kebetulan dosen juga part-time di Universitas Surabaya gitu, walaupun tinggalnya saya bukan di Surabaya tapi tinggalnya sekarang udah pindah ke Depok gitu ya. Cuman waktu itu sempat di Surabaya. Sisanya sih ini saya mungkin menjelaskan foto-foto aja ya. Kalau yang serius-seriusnya tadi udah dijelasin sama Mas Wandi sama Mbak Didi ya. Saya yang seru-serunya aja di sini. Ini pokoknya intinya kalau jadi chevening ini ngumpul sama sesama chevener gitu ya. Jadi Bangor University itu tuh kota kecil, sedikit banget orang Indonesianya, bahkan cuma 1 atau 2 ketika saya sampai di sana. Bahkan saya lebih dekatnya sama sesama chevener. Jadi ada 10 chevener di situ dan kita lumayan intim di sana ya. Makan bareng segala macam dan seterusnya. Terus jadi chevener itu bisa dapat kesempatan makan bareng dan dijamu ya sama His Excellency Ambassador Indonesia buat UK. Waktu itu masih Pak Rizal Sukma. Ini jepretan saya sendiri ya. Jadi saya bayang ya, saya ngejepret se-close up ini gitu ya. Itu kan salah satu privilege sendiri. Di Wisma Nusantara waktu itu. Jadi habis waktu summer kalau nggak salah. Bisa naik gunung, salah satu gunung salah satu gunung juga yang rutin dikunjungi ya di UK sana, Snowdonia gitu ya. Di atasnya ketemu salju. Ya, biasanya kalau di Indonesia nggak ada salju, dia sampai atas ketemu salju. Terus saya kebetulan bawa istri gitu ya, dan anak lahiran di sana begitu ya. Jadi ini adalah salah satu momen juga buat saya untuk momen untuk diri sendiri dan juga momen untuk keluarga. Jadi experience cheveningnya tuh dinikmati bersama. Dan yang terakhir tadi udah juga sempat di emphasis juga ya sama Mas Wandi sama Mbak Didi bahwa joining alumni network itu beneficial banget gitu ya. Ini salah satunya adalah waktu itu ada His Excellency Muazzam Malik gitu ya, waktu sebelum yang terakhir sekarang gitu ya, saya lupa padahal kemarin habis kerja sama dia, itu ke Surabaya, terus kita dapat kesempatan untuk makan bareng gitu. Owen Jenkins yang sekarang ya, yang sebelumnya Muazzam Malik. Jadi waktu kita ke Surabaya kita jadi dapat kesempatan makan bareng, dijamu bareng gitu. Bersama teman-teman chevening alumni yang lainnya.
Mungkin itu ya, mungkin sekilas, nanti mungkin kurang lebihnya nanti kita bisa discuss lewat pertanyaan. Terima kasih Mbak Yonela, saya kembalikan. Thank you Dimas. It sounds so fun. Kemudian yang terakhir nih Agnes, walaupun belum berangkat ya. Silakan Agnes. Iya, terima kasih Yonela. Selamat sore semua. Namaku Agnes. Tadi banyak di-sharing dari awardee sebelumnya yang sudah pada berangkat ya dan sudah kembali. Kalau saya sendiri belum berangkat, masih menunggu visa. Soon will be studying at LSE untuk Master in Social Innovation and Entrepreneurship. Sedikit background, sebenarnya saya sudah cukup lama juga bekerja di bidang sustainability sector. Selama 6,5 tahun di AIP Prisma, jadi itu semacam program dari pemerintah Australia untuk Indonesia, yang khususnya untuk pengembangan pertanian di Indonesia Timur melalui sustainable business ya, business practice. Jadi sebenarnya dari situ kemudian semakin dekat dengan masyarakat, kemudian melihat langsung permasalahan-permasalahan sosial, dan juga bagaimana itu bisa diadres dengan praktek bisnis berkelanjutan. Jadi sebenarnya salah satu passion aku juga di sustainable business. Jadi memutuskan untuk melanjutkan itu ke LSE untuk ambil social innovation. Sebenarnya belum banyak yang bisa diceritakan karena belum berangkat, tetapi secara pengalaman dari apply scholarship-nya sendiri, mungkin ini termasuk scholarship yang cukup lama saya apply ya, 3 tahun mencoba, jadi tahun ketiga baru akhirnya dapat. Jadi tahun pertama dan kedua itu bahkan untuk essay-nya sendiri nggak lolos ya, jadi tahun pertama langsung reject, tahun kedua langsung reject, tahun ketiga puji Tuhan lancar, jadi mulai dari administrasinya lolos, kemudian masuk ke tahap interview dan akhirnya diterima untuk jadi awardee tahun ini. Gitu. Jadi mungkin kalau tadi teman-teman awardee sebelumnya menceritakan life changing experience waktu sudah sampai di UK, mungkin sebelum berangkat, for me I think it's also a life changing experience because applying scholarship, achieving scholarship itu somehow semacam proses mengenal diri sendiri ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih spesifik terkait esainya, tapi proses membuat esainya itu sendirilah yang sebenarnya refleksi dari apa sih sebenarnya yang ingin kita kerjakan, ingin kita capai ke depannya, dan yang akan ingin kita kontribusikan gitu. Jadi it's fun process, it's also a serious process, so you guys will enjoy it. Thank you. Thank you, Agnes. Mungkin sambil menunggu teman-teman selesai polling juga ya. Berarti Agnes ini bakal angkatan pandemi ya, karena ngalamin karantin ya kan, karena unfortunately Indonesia lagi di red list country banget gitu, jadi emang harus karantin gitu. Mudah-mudahan tahun depan sih udah nggak di red lah ya at least. Kalau ngomongin rekor nih, siapa yang paling banyak coba apply-nya ke Chevening? Kalau Dimas, di soalnya udah 3 kali juga. Wah, itu lucky beginner nggak? Sekali doang. Tapi ini juga ya, kayak tadi Didi bilang, kayak kita mungkin kalau dengerin Cheveners tuh kayak, wah kayaknya orang-orang penting gitu. Apalagi yang lately orang-orang tahu kayak Marisa Anita, it's one of the Cheveners juga gitu. Tapi basically sebenarnya Chevening juga untuk rakyat jelata ya. Jadi nggak harus gimana-gimana, tapi basically bener juga kayak harus tahu tujuannya apa sih, terus contribution-nya apa nanti buat negara gitu kali ya. Oke, let's see, apakah kita udah siap Don untuk bahas ini, tim ACC? Oke, sedikit reminder buat teman-teman, kalau ada pertanyaan, please type up di Q&A box, karena takutnya kelewat ya kalau di chat box-nya. Oke, ini udah ada nih. Oke, kita mulai ya untuk debunking facts and myths-nya. Jadi nanti statement ini kita lihat kan, ini udah contohnya satu, ada apa nih, polarisasi. Ada yang bilang myth, ada yang bilang facts. Nanti kita akan jawab satu-satu. Nanti mungkin boleh dari Cheveners-nya
silakan siapa yang mau jawab ya. Oke, kita bahas yang pertama. Chevening Scholarship is only for youngster under 35 years old. Kira-kira myth atau facts nih? Myth. Myth. Apa itu? Itu sudah. Wow, Suwani is very ini ya, prepare banget ya. Myth, benar-benar. Ya, so it's a myth ya. Kalau boleh tahu, pernah tahu nggak paling berumur paling dewasa di umur berapa ya kalau misalnya apply kayak gini ya? Kalau di angkatan aku, kalau nggak salah itu sudah ada yang sudah 15 tahun experience ya, working experience. Masih bisa. Almost 40 ya, 40-an masih bisa ya? Iya. Basically memang nggak ada age requirement at all ya? Iya, jadi salah satu keunikannya dari Chevening ini memang dia tidak membatasi usia ya. Jadi itu opportunity juga sih buat siapapun yang mau coba. Oke. Ya, jadi intinya berapapun usianya, belajar is your right. Jadi boleh apply berapapun usianya gitu. Oke, can we go to the next statement? Oke. Ya. Chevening is only for PhD study. Ini myths atau facts? Mbak Didi mungkin boleh nyalain mic-nya nggak apa-apa. Iya, kalau saya ini myth, karena justru chevening bukan untuk PhD ini ya, belum ada buat PhD sih, malah ini buat master. Seperti itu. Ya, justru chevening is only for master ya. Ya, jadi emang untuk master, PhD mungkin merek sebelah kali ya yang menawarkan PhD-nya gitu. Oke, next-nya, please. Oke, ini mungkin pertanyaan banyak orang nih. I must have several years of working experience to be eligible to apply for chevening. Is it myth or fact? Yeah, it's a fact. Tapi mungkin dia nggak harus yang professional experience ya. Jadi kalau nggak salah nanti mungkin bisa dicek lagi di website. Tapi semacam volunteer itu juga bisa dihitung sebagai working experience gitu. Ada berapa tahun yang harus dipenuhi nggak sih? Hours ya kalau nggak salah. Iya, dia kalau nggak salah sekitar 2.800 hours. Ya, 2.800 hours sebelum. Jadi kalau teman-teman mau coba chevening, make sure sebelum daripada belum apa-apa dari tolak ya. Jadi make sure emang udah tick off the requirement. Jadi betul bahwa dibutuhkan 2.800 hours experience sebelum bisa apply untuk chevening. Yonela, aku boleh tambah sedikit boleh. Tentang bagian ini. Ya, jadi silakan. Dengan pengalaman, baik itu kerja ataupun volunteers, di situ kita punya banyak story to tell tentang diri kita. Our achievement, kemudian our struggle, kemudian how we overcome those struggles, gitu ya. Kemudian our vision, itu lebih kelihatan di essay-nya nanti kalau kita punya pengalaman. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman, itu kayaknya bland, gitu ya. Jadi kita akan relatively mungkin kalah dibandingkan dengan kandidat yang lain. Ya, oke. Jadi mungkin jadi base juga ya untuk nulis esainya juga ya. Oke, next question. Okay, you don't need any English proficiency, for example IELTS, to apply for chevening. Is it a myth or fact? Siapa nih yang mau jawab? Mungkin, sorry, Dimas. Udah oke, ya Madis. Apa ini ya? Myth ya, you don't need ya. Jadi ini sebenarnya myth. Sebenarnya in fact bahwa sebenarnya kita perlu IELTS untuk apply ke chevening. Kalau nggak salah 6 atau 6,5 ya, nanti bisa dicek ya. Cuman memang
submitnya itu bisa later ya, bisa nanti pada saat kita udah ke shortlist sebagai conditional offer gitu ya. Dan untuk get the unconditional offer, we need to submit the IELTS score ya 6,5 kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah ya, nanti mungkin Mbak Agnes bisa benerin kan yang baru-baru ini. Mungkin Agnes Bener yang paling detail nih. Ya. Mungkin ada update. Thank you. Jadi waktu aku apply di 2018 memang diminta untuk IELTS itu 2019 juga sama diminta untuk IELTS, tapi kayaknya sejak pandemi ya. Jadi sejak pandemi kemudian banyak testing center yang tutup. Jadi kemarin itu untuk angkatan aku IELTS-nya tidak dipersyaratkan gitu. Tapi coba cek lagi tahun ini, setahu aku kalau tahun ini tidak dipersyaratkan juga, tetapi jangan nggak ngetes ya, jadi tetap harus tes IELTS karena untuk dapetin university-nya pasti butuh IELTS. Jadi IELTS ataupun tes English test yang lain gitu. Jadi sayang aja kalau misalnya nanti ini dilewatkan, kemudian ternyata maju gitu ya, dapat interview dan lain sebagainya, kelabakan di belakang gitu. Jadi dipersiapkan dari awal saja semuanya. Gitu. Ya, it's pretty clear ya. Jadi memang sebaiknya sih memang udah ada. Jadi anyway bakal butuh juga untuk dapetin LOA-nya kan. Oke, next statement, please. Nah ini pertanyaan sejuta umat nih. I have a master degree. Taking second master degree is not possible to apply Chevening scholarship. Tadi kalau dengar-dengar sih Agnes sama Didi yang punya pengalaman ini ya. Ya. Jadi bisa untuk second master, tapi setahu aku kalau misalnya masternya sudah pernah di Inggris mungkin nggak bisa ya. Jadi selain itu bisa gitu. Jadi selama tidak sama-sama di UK itu berarti boleh ya. Ya. Iya, dan jangan bohong. Kalau menurut saya sih, kalau emang udah pernah udah punya master degree ya ngomong aja. Dan saya waktu itu juga di aplikasi nggak bohong dan memang bilang bahwa itu juga dapatnya karena beasiswa dari pemerintah Prancis. Jadi memang apa adanya gitu. Jadi kalau memang udah pernah master, disclose aja ya. Lagian juga perlu untuk kayak justify activity biar nggak ada gap year-nya gitu. Ya kan? Ya, betul. Dan tambahan sedikit Yonela mengenai ini. Jadi artinya nanti di application kita pun kita harus justify kenapa kita butuh second master. And then why UK and then why Chevening gitu kan. Karena pasti akan jadi big questions di situ. Jadi selama kita bisa menjelaskan itu dengan logis dan juga relevan dengan konteks mungkin vision kita ke depan, itu nggak masalah. Ya, that's important point juga sih, benar ya. Jadi memang what's the point of taking another master gitu. Jadi itu harus jelasin juga dan kenapa harus di UK dan Chevening. Oke, next one. Okay, Chevening scholarship Chevening scholarship only grants funding for Oxford and Cambridge offer holders. Is that myth or facts? Ini kelihatannya udah ini ya, udah jawabannya udah pada 97% myths. Ya, jadi myths ya. Gitu, basic. Tapi ada ini nggak sih batasan untuk memilih which university to apply gitu? Anywhere in the. Kalau dari saya sih jawabannya adalah tidak ada batasan. Tapi pada saat teman-teman sudah hitting Oxford atau Cambridge, bear in mind bahwa standarnya pun juga ekspektasinya juga tinggi gitu ya. Satu dari segi entering the university itself itu udah pasti challenging banget karena kita competing dengan calon students dari semua negara gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, bear in mind juga di poolnya Indonesia sendiri itu mungkin akan ada yang milih Oxford atau Cambridge, Oxcam. Orang sana suka bilangnya Oxcam. Nah, pada saat kita harus compete dengan mereka, kita pun juga harus punya bekal amunisi juga gitu loh. Kenapa kita bisa disejajarkan atau kita worth enough untuk berkompetisi di situ. Dan biaya kuliah di Oxcam itu paling mahal dibandingkan dengan yang lainnya.
Meaning, kalau ada student dari Indonesia yang dapat chevening dan dapat di Oxford, itu cost buat dia, itu allocation-nya mungkin bisa membiayai 2-3 student yang lainnya. Jadi, kebayangkan berapa sulitnya gitu ya. Jadi ya manage ekspektasi aja lah tentang Oxcam ini. It's prestigious, pasti banget, siapa yang nggak mau. Tapi ya mesti ngukur juga gitu. Tapi kalau boleh tanya, kalau compare dengan scholarship lain gitu, misalnya di pemerintah gitu, kadang kalau misalnya dapat offer dari Oxcam ini tuh kayak memuluskan jalan mereka untuk lebih gampang dapat beasiswa gitu. Tapi untuk chevening, does it work the same? Aku mau nambahin ya. Mungkin sekaligus juga melengkapi jawabannya Mas Wandi. Jadi sebenarnya yang ini salah satu pertanyaan pertanyaan terberat yang mungkin harus teman-teman jawab ketika di shortlist sebagai yang akan masuk ke interview sesi interview. Jadi chevening itu kan cuma dua tahap seleksinya gitu ya. Essay yang terberat dari ribuan jadi ratusan doang, terus dari ratusan interviewee cuma jadi puluhan doang kalau untuk Indonesia gitu ya. Jadi yang ditekankan adalah di sini kenapa milih jurusan itu dan kenapa di kampus itu. Gitu. Jadi kenapa dua pertanyaan itu? Karena yang mau mereka lihat adalah seberapa dekat dan seberapa jauh pilihan jurusan dan university mereka dengan portofolio kita. Gitu. Jadi misalnya background kita adalah A, terus pekerjaan kita misalnya masih relate sama A, gitu ya. Lalu apakah course yang kita ambil ini masih relatable sama A ini, begitu. Dan itu menjadi justifikasi kemudian mengapa kita mengambil course di university itu. Jadi yang ditanyakan adalah why you choose that course. Kalau nggak salah kan itu juga jadi pertanyaan esainya ya, mengapa memilih itu. Dan itu yang sebenarnya harus ditekankan. Dan itu pun juga kemudian harus kita narasikan dengan baik dengan future career kita. Nah, that's why makanya yang namanya seleksi esainya chevening itu tuh berat banget buat saya. Gitu ya. Tapi qadarullah ternyata jebol sekali trial sama kayak Mbak Didi gitu ya. Tapi believe me, aku pun juga merasakan yang namanya nulis essay chevening itu berat banget. Sampai harus proofread beberapa kali ya sama teman ya. Gitu. Ya itu salah satu tips kali ya Mas untuk minta teman buat proofread dan baca lagi gitu karena biar karena kan kalau lama-lama bacanya diri sendiri kan lama-lama jadi bias ya, jadi memang perlu orang lain untuk bantu gitu. Oke, kita go to the next one. Chevening will place me into random university and assist me to get LOA or letter of acceptance. Is it a myth or fact? Myth ya. Ya, jadi berarti tidak dari sisinya chevening timnya tidak akan membantu untuk mendapatkan atau apply ke university. Jadi memang harus dari applicant untuk apply sendiri ya. Iya benar. Jadi sorry maaf. Ya, silakan. Jadi kalau untuk pemilihan universitas tuh kita kudu cari sendiri. Itu kan nanti ada website yang kita bisa lihat. Ini kalau kita cari jurusan ini ada di kampus mana aja. Kebetulan karena saya tax law tuh cuma ada 2. Sebenarnya ada satu lagi sih sebenarnya bukan universitas per se gitu ya. Jadi dia punyanya Chamber of apa gitu, saya agak lupa namanya. Tapi yang jelas yang saya lihat itu ada di King's College sama di Queen Mary. Memang pada waktu wawancara itu saya sebenarnya disuruh ke King's College. Tapi sebenarnya karena waktu itu saya tidak menyangka bakal dipanggil wawancara, saya nggak daftar King's College dan sudah ditutup pendaftarannya pada waktu itu. Saya dipanggil wawancara April, pendaftaran King's College tutup di bulan Maret pada waktu itu. Memang kalau saya pada waktu wawancaranya itu bilang kalau bisa kamu King's College gitu. Karena dan saya ditanya, kamu udah tahu nggak programnya apa aja? Ini penting nih pada saat kita wawancara. Benar saya setuju dengan kata Dimas bahwa pada saat kita mendaftar esai pun itu udah ditanya kesesuaian antara pemilihan program studi dengan rencana karir kita dan apa yang kita ketahui tentang universitas itu. Itu nanti pada saat wawancara tuh ditanya, kenapa kamu milih kampus ini? Apa kurikulum yang menurut kamu sesuai dengan
rencana karirmu di mendatang gitu. Jadi saya benar-benar harus buka ini silabusnya si tiap universitas itu, dia menawarkan program apa aja dan apa yang sesuai dengan rencana karir saya di masa mendatang. Tapi kalau untuk mendapatkan letter of acceptance itu benar-benar tanggung jawab kita gitu. Sampai benar-benar harus dapat. Memang saya waktu itu agak ketar-ketir karena King's College sudah tutup, saya coba udah nggak bisa. Saya cuma ada Queen Mary, untungnya diterima pada waktu itu, dan itu benar-benar kayak udah detik-detik terakhir karena Queen Mary itu mengumumkan sekitar bulan Juni atau Juli, sedangkan setelah itu kan kita harus kasih jawaban tuh ke Chevening, karena kalau nggak salah saya dapat pengumuman bahwa dapat unconditional offer itu sekitar Agustus ya, jadi agak-agak deg-degan waktu itu. Kalau saya nggak dapat kampus ya udah batal itu saya nggak dapat beasiswa jadinya seperti itu. Jadi prosesnya itu biasanya berarti LOE dulu atau bisa nanti setelah dapat chevening-nya baru apply? Kalau saya boleh saran ya, berangkat dari pengalaman saya ini, makanya saya nggak sarankan mengikuti jejak saya sebenarnya ya, karena benar-benar unplanned dan benar-benar kayak random aja gitu. Ini kita harus belajar juga dari pengalaman yang nggak benar juga gitu. Jadi kalau menurut hemat saya itu udah harus punya harus sudah proses pendaftaran dulu, paling nggak juga ya pertama tentunya tes bahasa Inggrisnya dulu ya, harus siapkan TOEFL atau IELTS-nya, kemudian sudah mulai kontak universitasnya dan sudah mulai melihat kurikulumnya apa saja, mata kuliahnya apa saja, kemudian merumuskan kira-kira nanti pada saat bikin esai itu saya nanti kalau milih kampus ini apa sih yang mendukung untuk karir saya di masa datang. Jadi sebaiknya udah siap dari awal sih. Ya lebih bagus lagi pada saat wawancara tuh udah pegang LOE-nya, pegang tes TOEFL IELTS-nya juga gitu. Janganlah kayak saya gitu. Itu benar-benar adalah contoh yang salah sebenarnya. Cuman ya pure out of luck aja sih sebenarnya kalau misalnya bisa diterima di kampus di Queen Mary, udah gitu dapat beasiswa juga, itu mungkin luck saya kemarin gitu. Tapi berangkat dari pengalaman itu, kalau saya boleh sarankan ke future chevener gitu, don't do the same stuff like me, don't do it gitu. Jadi benar-benar plan lah dengan benar, apalagi tambah tahun ke tahun itu kompetisi untuk mendapatkan chevening itu semakin ketat ya, semakin berat juga, dan kita nggak tahu nih kompetitor kita siapa, dan kayaknya setiap tahun ada aja orang yang ternyata sudah terkenal di publik itu kan. Jadi kan orang itu aja sudah dikenal dan dia nggak perlu, ya mungkin ya kita memang akhirnya pada akhirnya kan rezeki-rezekian ke beasiswa itu ya, tapi kan dia udah tahu nih orang-orang sepak terjangnya dia apa, udah gitu plus dia dapat LOE, plus dia udah TOEFL-nya bagus atau IELTS-nya bagus, ya udahlah itu makanya kalau orang panelis ya saya akan milih dia gitu. Nah kalau kita yang orang yang belum dikenal siapa gitu kan, ya paling nggak well prepared dulu lah ya gitu. Itu kalau saya boleh sarankan. Mungkin mau menambahkan sedikit. Jadi tadi sempat disampaikan oleh Dimas kan kalau memang kunci utama dari chevening itu sebenarnya esainya dulu ya. Jadi memang itu yang kalau dari saya pribadi juga itu juga part yang paling susah sih. Makanya sampai 3 tahun coba. Jadi sebenarnya kalau dari saya sendiri kemarin strateginya itu tahun kemarin akhirnya yakin untuk daftar dan sudah kebayang nanti strukturnya seperti apa, itu jadi udah mulai bikin strategi. Jadi saya sendiri mengukur bahwa saya nggak bisa untuk apply chevening dan universitas dalam waktu bersamaan. Jadi itu malah kalau dari saya sendiri saya tambah stres gitu. Jadi kalau kemarin akhirnya coba lihat timeline-nya gitu kan. Jadi kemarin fokusnya untuk periode chevening itu memang saya fokuskan untuk apply esainya aja, esai chevening, tapi begitu selesai submit chevening, saya langsung apply university yang pertama, priority. Karena saya tahu LSI itu pakai rolling basis ya, jadi kalau misalnya udah penuh ya tutup gitu. Dia nggak pakai batch. Jadi ya teman-teman cek lagi gitu, masing-masing universitas itu sistem rekrutmennya seperti apa gitu. Jadi plan your timeline very well gitu kan. Jadi dan tahu juga kelemahan
sendiri gimana, kemudian strength-nya ada di mana gitu kan. Jadi kemarin saya memang prioritaskan untuk kalau nggak LSI sih saya mungkin nggak minat yang lain ya gitu. Jadi begitu selesai langsung apply LSI, tapi karena prosesnya yang tadi itu rolling basis sehingga pengumumannya itu lama gitu kalau LSI. Nah, sambil menunggu LSI pengumuman itu ternyata saya lolos untuk maju interview. Nah, begitu interview saya belum dapat pengumuman dari LSI, saya langsung kejar untuk yang second priority sama third priority-nya gitu. Jadi ya plan it really well sehingga teman-teman juga nggak stres ya dalam waktu bersamaan harus apply semua, jadi malah nggak konsen nanti untuk chevening essay-nya sendiri gitu. Itu aja. Oke, thank you. Jadi memang kuncinya adalah prepare well. Mungkin kalau teman-teman wondering gitu sebenarnya AECC Indonesia ini role-nya apa sih di tengah-tengah chevening ini? Sebenarnya kita bisa bantu teman-teman dapetin LOA-nya. Jadi kita akan bantu untuk aplikasinya to the University of our clients. Mungkin juga ada teman-teman yang butuh asistency on professional coach for personal statement, we can refer you to the professional. Basically kita bantu aplikasinya sampai dapetin LOA-nya and it's a free of charge gitu. Jadi mungkin untuk more information nanti akan ada di website atau di Instagram atau bisa langsung hubungin tim kami anytime you want gitu. Oke, kita go on aja ya ke the next one. Ya, chevening awardee must return to home country once completing the study. Is it myth or fact? Ya, yeah. So it's a fact ya. Gitu. Mungkin ada yang mau jelasin dikit gitu. Kenapa sih nggak boleh tinggal gitu? Padahal kan udah di sana. Ini mungkin teman-teman yang kerja di pemerintahan kali ya. Tapi pada prinsipnya gini, program beasiswa G2G itu pada akhirnya memang menuntut awardee-nya pasti untuk pulang ke negaranya. Ya mungkin simple explanation-nya adalah setelah dapat ilmu balik ke negara untuk membangun negaranya. Giving back to the community, giving back to the society, ke country secara luas. Jadi memang dari ketentuan dan dari jenis visanya pun juga memang kita diharapkan untuk pulang. Jadi tidak bisa extend di sana untuk misalnya further study atau further kerja gitu. Ada beberapa teman yang satu angkatan mereka pulang, kemudian dalam beberapa tahun terus balik lagi ke sana dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah itu memungkinkan. Tapi tetap harus pulang dulu, basic. Ada interval waktunya nggak kayak berapa lama sih boleh balik dengan tujuan apapun itu? Seingat saya sih nggak terlalu spesifik ya tahunnya ya. Beda kalau kayak dengan US itu kan ada dia visa J1 yang harus minimal 2 tahun. Ya. Tapi seingat saya kalau untuk UK sepertinya sih tidak ada ketentuan itu. Tapi intinya tetap harus pulang. Jadi proses untuk balik ke sana kan pasti butuh visa lagi nih. Ya. Nah itu starting from scratch lagi. Oke, jadi begitu ya. Mungkin buat teman-teman, aku lihat ada beberapa yang raise hand. If you have questions, please type aja ya di Q&A box. Gitu. Kalau bisa jangan di chat box, takutnya nanti nggak kebaca. Ya, so, semoga itu tadi cukup jelas ya. Jadi betul memang harus kembali karena it's a government to government kind of scholarship. Gitu. Kecuali kalau memang teman-teman self funding, memang ada namanya visa yang membolehkan untuk teman-teman tuh stay back buat kerja atau mungkin mau muter-muter se UK itu juga boleh, silakan gitu. Oke, next. Yeah, I'm not allowed to bring my spouse and kids when I study with chevening awards. Is it myth or fact? Mas Dimas nih kayaknya. Itu Dimas tuh yang harus jawab tuh. Oke, iya myth ya jelas ya. Ini 80% juga teman-teman kayaknya udah pada tahu. Ya apa namanya? Ya mitos banget lah. Walaupun tidak dijelaskan secara spesifik di sini. Karena kan kalau dalam aturan, bukan aturan ya. Kalau dalam menikah atau tidak menikah itu bukan jadi satu hal yang membatasi aktivitas kalau di
di Inggris gitu ya, atau di negara-negara barat sana lah. Entah itu pasangan yang bersertifikat dalam tanda kutip menikah atau tidak gitu ya. Mereka tuh nggak terlalu mempedulikan itu. Ya apa namanya, waktu itu cuman jangan dipikir kalau misalnya ada kos tambahan ya. Jadi misalnya contoh 1.100 misalnya gitu ya, 1.100 pound sterling per bulan. Ya udah dengan 1 bulan itu dengan bawa istri, bawa anak, ya udah fight for it gitu ya, dengan jumlah segitu kita harus manage. Waktu itu sempat ya karena kita nggak mau menggunakan rupiah ya ke pound sterling karena bisa bokeh ya, karena dengan convertnya kan jauh banget gitu, dengan 20.000 baru dapat 1 pound tuh ayam aja nggak dapat gitu ya. Sementara di sini nasi Padang udah makan kenyang banget ya 20.000 gitu kan. Jadi kita make sure kalau kita tuh hanya menggunakan duit stipend kita. Jadi can you imagine that kita makan ayam tuh cuma seminggu sekali. Kita dengan stipend itu dibagi 2. Tapi alhamdulillah qadarullah juga istri nyari kerja di sana terus dapat kerja ya. Uniknya adalah istri dapat kerjanya di London, sementara saya kuliahnya di Bangor. Jadi setiap weekend saya ke London gitu ya. Tapi hari Minggunya saya balik lagi ke Bangor, dan itu saya rutin saya lakukan seperti itu sampai kemudian anak saya lahir di sana. Gitu. Pas anak lahir juga nggak ada stipend tambahan dari Chevening gitu ya. Tapi dari konselnya ada sekitar dapat 300 pound. Tapi itu kan kebijakan government ya di luar Chevening. Itu sih, jadi nggak ada batasan sama sekali ya gitu. Tapi ya siap-siap aja dengan manage finansial dan manage waktunya, apalagi kalau misalnya anak-anak masih kecil ya, itu kan harus 1 tahun tuh cepet banget ya untuk belajar master, dan harus bisa fokus sih intinya. Makasih. Jadi kalau boleh saya simpulkan, tidak dilarang, tapi memang tidak di cover gitu ya. Tidak dilarang, tapi tidak ada tambahan biaya yang khusus untuk covering spouse and kids. Termasuk juga insurance, semuanya juga pribadi ya. Ya, iya nambahin lagi. Jadi kalau misalnya memang secara prosedur visa itu memang tidak eligible untuk berangkat, maka istri pun juga atau pasangan pun juga nggak akan bisa berangkat. Dan Chevening tidak menjamin pasangan kita itu bisa berangkat. Gitu. Jadi ya waktu itu tetap harus masukin tabungan dulu buat rekening koran kan supaya bisa berangkat. Gitu. Jadi dan ya itu sih kayak gitu-gitu nggak dijamin sama Chevening. Ya, jadi basically boleh aja selama bisa fight for visanya untuk financial requirement, kemudian juga living expenses sendiri ya. Tapi untuk kalau boleh tahu untuk Chevenernya sendiri itu sebenarnya boleh kerja part-time nggak kalau di sana? Kita ada allowed time-nya itu sekitar 20 hours ya, 20 hours ya per minggu ya. Gitu. 20 hours, sementara kalau misalnya non-student kan 40 hours ya. Setengahnya lah. Ya, 48 ya, 40 atau something itulah. Jadi biasanya kalau full time 40 jam seminggu, tapi kalau part time 20 jam seminggu, berarti student walaupun being a Cheveners itu masih tetap boleh kerja part time ya, kalau bisa manage waktunya gitu, karena pasti load-nya juga banyak gitu kan, karena di-pack dalam setahun, disertasi dan lainnya. Oke. Ya, semoga itu menjawab ya. Kemudian yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir. Okay, I'm not eligible for post-study work visa if I am Chevening scholars. Myth or fact? Ini sebenarnya tadi udah disampaikan ya. Jadi memang kita kan diminta untuk balik ke Indonesia gitu. Jadi, tapi sebenarnya dalam periode visa itu, kalau nggak salah itu nanti ada sekitar 3 bulan setelah selesai studi itu kita masih bisa stay di sana. Jadi kalau misalnya mau ngambil internship macam itu tuh bisa gitu selama visanya masih berlaku. Jadi setahu saya dari Chevening Awardee yang tahun ini akan balik itu ada beberapa dari mereka yang memang lagi internship juga gitu. Jadi memanfaatkan 3 bulan allowance-nya tadi itu untuk getting more experience gitu sih. Ya,
biasa post study visa ini berlakunya untuk yang self funding ya. Jadi kalau misalnya self funding atau mungkin partial scholarship dari university, jadi misalnya bayarnya setengahnya ada scholarship dari uni, itu boleh gitu. Tapi kalau kalau government to government, mau nggak mau selesai langsung balik gitu. Kecuali memang tadi memanfaatkan sisa visanya mungkin buat internship atau mungkin mau placement atau apapun, itu boleh ya. Ya, jadi biasanya kita itu selesai kuliah di sana itu menjelang akhir tahun, tapi umumnya wisudanya itu biasanya di Januari. Jadi masih ada sekitar jeda beberapa bulan. Nah, ini yang jeda-jeda seperti ini yang biasanya dimanfaatkan oleh teman-teman untuk ada yang traveling, ada yang masih stay di sana. Tetapi secara stipend itu sudah stop, setahu saya. Jadi udah tidak disupport lagi gitu. Jadi kita yang menanggung beban itu 9 sampai 10 bulan. Jadi tergantung dengan durasi masa kuliahnya ya. Jadi dia akan memperhatikan masing-masing uni kan beda-beda. Ya. Mbak Yonela nambahin dikit lagi boleh? Ya. Jadi ini masih kaitannya sama family ya. Jadi kebetulan waktu itu anak itu lahir di September ketika stipend di stop. Dan anak itu kan nggak boleh terbang sebelum dia 3 bulan kan. Jadi mau nggak mau saya memaksimalkan BRP saya di Inggris gitu kan dengan stipend yang sudah berhenti gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus cari kerja gitu kan. Dan sementara 20 student visa saya hanya 20 jam. Jadi kerjanya cuma bisa kerja-kerja yang ya serabutan doang gitu ya. Yang cuma jadi kerja di bangkit hotel atau jadi pencatat ya gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, pernah sempat apply ke full time work gitu ya di sana. Tapi kemudian mereka nanyain, visa kamu apa? Visa saya student. Mereka nggak mau gitu ya, karena mereka harus bayar pajak kan ya, NHS dan everything ya. Dan mereka nggak mau membayar mahal soal itu gitu kan ke government untuk meng-hire kita. Lebih baik pakai local people aja gitu ya, local citizen aja gitu sih. Ya. Jadi walaupun mungkin you're eligible, kayak maksudnya perusahaannya mau hire, tapi kalau nggak ada visa juga pasti mundur lah ya perusahaannya gitu. Oke. Right. I think kita bisa go through Q&A. Ini udah lumayan banjir pertanyaan. Jadi mudah-mudahan itu bisa jawab semuanya dalam kurang lebih setengah jam ke depan ya. Oke, let's do. Oke. Dari pertanyaan dari Erika Simanungso. Hi, roughly estimated how many Indonesian awardees that will be awarded in one batch? And other than that, do you have any key tips to ace the whole process? Thank you. Siapa yang mau jawab? Mungkin pertanyaannya pertama tadi, satu batch berapa awardee yang dapat? Saya bisa jawab dulu yang itu, Yonela. Jadi waktu zaman saya dengan Didi, karena kami satu batch, itu kita waktu itu sekitar 19 atau 20 atau 21. Nah, jadi cuman sekitar itu aja. Pas waktu kita mau pulang, itu dari programnya sendiri diumumkan bahwa budget dari pemerintah Inggris untuk program chevening itu ditambah. Gitu. Jadi bahkan ada negara-negara tertentu yang jumlah awardee-nya menjadi 3 kali lipat. Jadi mulai waktu itu tahun 2014, tahun 2015 dan seterusnya itu untuk jatah Indonesia itu lebih 3 kali lipatnya gitu loh. Jadi sekarang mungkin sekitar angkanya 60-an, 70-an gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar itu. Terus pertanyaan kedua, ace the whole process. Tadi satu sudah ada, keywords-nya adalah preparation. Itu penting banget. Semua dokumentasi syarat-syaratnya tolong diperhatikan baik-baik. Kedua adalah tadi balik lagi dengan sebenarnya story kita itu apa, kita mau ngapain gitu loh, future plan kita apa dan sebagainya, dan itu akan sangat kelihatan sekali di AC-nya kita. Terus yang ketiga adalah bayangkan kita berkompetisi dengan banyak orang. Jadi put yourself in a shoes di mana kenapa kita layak ataupun kita worth it untuk dipertimbangkan sebagai awardee. Itu aja sih. Jadi kalau teman-teman punya story yang ataupun tulisannya yang cukup generik, biasa saja dan nggak ada sesuatu yang potensial di situ, akan sangat sulit untuk bersaing dengan yang lain. Ya, oke, thank you. Oke, kita ada pertanyaan selanjutnya. Teman-teman mungkin kalau pertanyaannya kita udah cover, kita mohon maaf skip ya. Jadi kita akan cover yang kita belum jawab gitu.
Oke, ini dari Gabriela untuk Kak Agnes, hal-hal apa aja yang di-improve dalam essay atau perspektif dan lain-lain sehingga dari gagal 2 bisa menjadi awardee scholarship. Hal-hal apa yang salah dan baiknya dihindari dalam proses melamar chevening dari sisi Kakak? Ya, thank you Gabriela ya tadi ya. Jadi memang tadi saya sempat screening sekilas Q&A box-nya, memang banyak yang bertanya tentang essay dan I think this is the most important part for this time gitu ya. Jadi untuk essay-nya sendiri, ya karena 3 tahun mencoba, jadi saya kemarin akhirnya coba untuk nulis-nulis refleksi sebenarnya apa sih yang bikin berhasil gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan masalah sekali nyoba atau 3 kali nyoba atau gimana, tapi dari pembelajaran dari saya sendiri yang saya lihat itu adalah sebenarnya kita tahu dulu sih setelah kita balik dari UK untuk ke Indonesia, kita tuh mau ngapain, dan itu harus nggak cuman ide, tetapi juga harus kita yakini sendiri ya, maksudnya sesuai dengan minat pribadi kita sendiri, kemudian memang selama ini kita punya benang merahnya untuk mencapai ke situ. Jadi kalau saya sih kemarin itu 2 kali essay itu cobanya untuk menjawab separately gitu. Jadi leadership itu coba kayak nunjukin leadershipnya apa sih gitu. Kemudian networkingnya apa gitu. Akhirnya hanya story itu tidak nyambung gitu dari 4 essay itu. Tapi pengalaman yang terakhir ini saya fokusnya lebih ke end goal-nya dulu gitu. Jadi setelah saya balik dari UK saya mau ngapain gitu. Nah setelah dari situ dan itu kita sendiri sudah lumayan confident dan comfort ya dengan itu, sebenarnya emang gue banget sih gitu loh. Nah dari situ baru ngalir gitu. Jadi saat kita mau nulis leadership kita jadi lebih bisa memilih kan dengan pengalaman apalagi 7 tahun gitu ya kerja, mau milih leadership experience yang mana sih yang mau ditonjolkan gitu. Jadi akhirnya kita jadi lebih fokus karena kita tahu end goal-nya itu seperti ini bentuknya gitu ya. Jadi yang akan kita pilih adalah story seperti apa gitu. Jadi mungkin tipsnya yang paling pertama adalah ya knowing what you are going to do after school gitu. Dan setelah itu baru tips keduanya adalah bongkar lagi pengalaman-pengalaman leadership, networking, di list down semua. Kira-kira yang mana sih yang sebenarnya itu relevan dengan end goal tadi gitu. Nah untuk university, menurut aku pribadi itu paling gampang kalau dari aku ya, karena tadi end goal-nya udah tahu, leadership dan networking-nya itu butuh refleksi, sedangkan university itu browsing gitu. Jadi itu sih pengalamannya. Jadi selain itu tadi mungkin yang pertama tahu dulu tujuan akhirnya seperti apa, kemudian understanding yourself, list down your potentials, your experience gitu kan, dan pilih yang paling terbaik yang mana. Kemudian cari mentor. Nah sekarang enaknya masa pandemi ini kan teknologi jadi berkembang banget ya. Kalau zaman 2018-2019 itu saya nyarinya ke Swandi karena kebetulan satu kantor dulu. Jadi minta tolongnya ke orang-orang yang terbatas gitu. Mau cari Chevening awardee alumni di mana gitu. Jadi kan nggak ada infonya ya. Jadi kalau di tahun kemarin itu banyak banget dari Chevening alumni Instagram, coba di follow. Itu mereka banyak bikin event-event, workshop. Itu sangat-sangat bermanfaat banget gitu. Jadi silahkan diikuti. Kemudian tips keempat mungkin disiplin ya. Jadi knowing your strengths and weaknesses dalam mungkin dalam menulis esai, dalam time management dan lain sebagainya. Jadi nggak overwhelmed gitu sama aplikasi-aplikasi ini. Itu sih kalau menurut aku ya dari tiga tahun pengalaman ini ya pembelajarannya seperti itu. Oke, ada tambahan dari yang lain? Ada yang mau nambahin mungkin? Enggak? Going once, 2, 3. Ya, oke. Ini untuk essay aja ya, maksudnya nggak nanti proses wawancara juga ya, karena saya justru mendapatkan banyak tantangan tuh justru di wawancara. Silakan, nggak apa Mbak Didi, tambahin aja. Soalnya ini banyakkan essay, tapi it's actually the whole process anyway gitu. Oke. Mungkin kalau essay itu saya setuju dengan yang katanya Agnes tadi ya, memang harus persiapan, harus benar refleksi, dan benar-benar saya memang justru sebetulnya kelemahan saya di essay, tapi saya juga bingung tuh kenapa lulus juga tuh essay-nya gitu.
Tapi justru yang saya biasanya pede di wawancara, itu ternyata wawancara banyak jebakan Batman sebenarnya pada waktu saya wawancara itu. Jadi malah pertanyaannya itu yang saya nggak duga itu adalah tentang leadership gitu. Tentang leadership, pada waktu itu saya ditanya bagaimana kalau misalnya saya menemukan masalah dan sebagai leader tuh gimana, satu. Kemudian yang kedua tuh karena saya waktu itu memang hubungannya kan sama public speaking gitu kan. Human relation gitu, public relation, dengan public relation itu saya ditanya gitu, jadi bagaimana membangun public relation itu, udah gitu bagaimana menyebarkan informasi pajak, kita tahu kalau itu informasinya tuh dipahami sama masyarakat, itu saya sama sekali nggak menduga akan ditanya seperti itu, dan nggak pernah ada bayangan saya tuh, saya bakal jawab apa ya, tapi waktu itu saya kreatif aja jawabnya, cuman tidak over the top. Jadi tips dari saya sebenarnya, jangan terlalu berlebihan, jangan exaggerating. Benar-benar katakan realitinya bagaimana, tetapi kita harus kreatif dalam menjawab. Katakanlah pada waktu itu kerjaan saya itu tidak ada bagaimana mengukur suatu informasi pajak ini tepat sasaran ke masyarakat. Apakah masyarakat paham atau enggak? Kita nggak ada ukurannya pada waktu itu. KPI-nya juga nggak ada. Tapi kan saya harus menjawab nih pertanyaan panelisnya itu bagaimana kan. Jadi saya memang harus kreatif memformulasikan jawaban saya, tetapi tidak exaggerating. Tetap harus kita realistis apa adanya, dan juga kita harus confident gitu. Menjawab itu ya kita harus yakin, walaupun ya saya jujur aja nggak pernah melakukan itu, tapi confident aja, pede aja, udah saya jawab begini, gitu. Dan pada waktu itu wawancara memang saya juga nggak tahu ya, ini mungkin berbeda dengan proses wawancara yang di beasiswa lain. Saya tuh sempat ditawarin minum di depan saya pada saat saya mau mulai, ini nggak tahu teman-teman yang lain apakah mengalami hal yang sama apa enggak. Saya dikasih tempat air gelas. Itu pertama kali yang dilakukan, silakan kalau mau minum, minum aja gitu. Saya nggak ngerti apakah itu ada satu hubungannya dengan psikologi untuk memahami apa seorang yang akan diwawancara atau gimana, tapi saya pada waktu itu karena ditawari minum, saya bilang saya minum dulu, saya haus karena di luar panas, saya bilang gitu. Jadi saya jujur aja apa adanya, saya memang haus ya haus aja. Karena mungkin kalau orang Indonesia kan enggak, malu apalagi mau wawancara deg-degan gitu ya. Yang saya tangkap sih udah pede aja, be yourself, always be yourself. Jangan menjadi orang lain dan jangan exaggerating. Kalau emang nggak pernah, jangan kita pernah merasa fungsi saya kan di kantor cuma sekedar staff gitu. Tetapi apa yang sudah kita lakukan, kontribusi kita untuk di perusahaan ya nanti akan kita bawa nanti ke masyarakat sesudah kita pulang dari UK, itulah yang akan saya rasa itu akan dinilai gitu. Jadi jangan pernah merasa kita tidak punya value yang untuk dijual. Jadi sell yourself, but not overdoing it gitu. Be confident, juga jangan tidak percaya diri. Jangan berlebihan, tapi juga jangan tidak percaya diri gitu. Itu kalau tips dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ada yang menambahin? Ya. Oke, good. Oke, kita go to the next questions. Ini ada pertanyaan lebih ke technical dan paperwork sih. Dari Baby Anita dan Fitri Sinambela. Jadi saya coba gabungin aja ya. Jadi pertanyaannya itu lebih ke persiapan dokumen untuk pendaftar butuh waktu berapa lama. Kemudian untuk melampirkan surat rekomendasi, apakah ada template khusus dari chevening-nya? Kemudian mungkin khusus dengan untuk kasus yang udah punya S2, apakah harus apply, maksudnya ketika apply di Chevening portal, apakah harus upload kedua transkrip dan ijazah S1 S2-nya? Itu lebih ke technical sih. Mungkin yang pertama, proses persiapan dokumen rata-rata berapa lama? Dokumen sih tinggal English test aja kali ya.
kalau yang lain kan sebenarnya sudah ada semua. Jadi Chevening tidak mempersyaratkan harus ada LOE juga, bahkan nggak daftar juga nggak apa-apa gitu. Tapi it's better if you start now gitu kan. Jadi paling sih English test aja. Cuman karena sekarang tidak dipersyaratkan, jadi sebenarnya dokumennya akademik dokumen aja sih, sama pasport ya gitu. Ya, jadi basically udah ada sebenarnya ya, yang udah ada aja tinggal upload ya. Terus untuk surat rekomendasi, apakah ada template tertentu? Atau apakah requirement sih kalau apply di Chevening-nya, atau itu requirement-nya lebih buat university gitu, bukan buat Chevening? Chevening juga butuh untuk reference gitu kan. Cuman itu nanti bisa disusulkan. Jadi saat pendaftaran pertama yang diminta itu hanya nama dan alamat email dari referee-nya aja gitu. Jadi make sure referee-nya juga sudah dikontak gitu dan mereka bersedia. Tetapi nanti akan diminta itu setelah kita sudah dapat pengumuman bahwa kita akan maju interview. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya pengumuman untuk dapat interviewnya tuh sekitar akhir Februari, kemudian pertengahan atau akhir Februari saya lupa, terus ada jeda sekitar 2-3 minggu itu waktu untuk si referee-nya untuk submit gitu. Jadi itu sih, dan masih bisa diganti ya, kalau waktu itu saya submit 2 terus saya ganti 1 gitu. Oke. Terus tadi kalau misalnya pertanyaan mengenai transkrip ijazah 1 S2, keduanya dilampirkan ya, berarti memang keduanya harus diupload ya? Iya, diupload semuanya. Oke, menyambung ke soal referee, ada pertanyaan dari Marsha Francine. Any tips for choosing referee? Apakah lebih baik fokus minta dari mereka yang tahu kita paling lama, atau mungkin involve di recent project atau role, atau mereka yang bisa testify our leadership and influencing capability gitu. Boleh di-share experience-nya waktu meminta reference letter-nya? Silakan. Mas Wandi kayaknya nih. Oh, oke. Kalau dari saya sih sedapat mungkin pilih yang bisa menceritakan dan menjudge atau assess kita lebih detail ya. Jadi detail dalam arti yang memang tahu capacity kita sejauh apa, perseverance kita sejauh apa gitu ya, vision dan persistence kita sejauh apa, performance kita sejauh apa. Semakin itu lebih detail dan personal, itu lebih enak gitu loh, kelihatan bahwa memang ini orang legit untuk memberikan reference gitu. Jadi bahkan ada juga yang ini untuk yang di university ya, itu beda lagi kan sebenarnya, kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang bisa beda. Jadi ada beberapa teman-teman yang apply ke uni yang sulit-sulit gitu, Oxcam misalnya, itu yang ngasih referensinya juga orangnya juga kalibernya udah tinggi-tinggi semua gitu, public figure dan sebagainya ya. Kita nggak tahu bagaimana mereka bisa punya koneksi, tapi itu nambah value ya, nambah bobot gitu loh, bahwa memang ini orang layak untuk mendapatkan atau dipertimbangkan untuk certain purpose gitu. Oke. Aku nambahin boleh nggak? Ya, boleh dong. Atau Mbak Yanel dulu tadi mau bilang sesuatu. Silakan. Ya, kalau dari saya sih ini pengalaman aja ya. Jadi sebenarnya kan apa yang kita submit itu kan sebenarnya kan satu story yang the complete story of ourselves ya sebenarnya, dan itu tuh harus complement each other gitu ya. Dan main dokumen yang kita submit itu adalah esai gitu kan. Ketika itu saya berpikir bahwa oke, kalau begitu orang-orang yang kemudian harus merekomendasikan saya adalah pertama adalah orang yang mengenal saya pastinya gitu ya. Tadi Mas Wandi juga udah bilang orang yang bisa legit personal dalam memberikan ini kita, tapi yang juga adalah dalam konteks ini adalah mengafirmasi dan mengkonfirmasi apa yang kita tulis dalam esai. Bukan berarti lalu kita kirim esainya itu ke mereka, bukan gitu. Tapi artinya memang orang-orang itu gitu ya, itu berbicara memang sesuai dengan apa achievement kita
Yang waktu itu saya datangin adalah dosen saya pertama, dosen yang tahu tentang kualitas pribadi saya waktu S1 gitu ya, kualitas pribadi saya, dan yang terakhir, yang kedua adalah director di mana tempat saya bekerja. Waktu itu saya masih kerja di Nielsen waktu itu, dan yang saya minta adalah director divisi saya, di mana saya sangat berinteraksi sangat lumayan intens ya ketika saya ngerjain project, dan dia tahu bagaimana value saya ketika saya bekerja, dan itu yang kemudian, dan itu yang memang saya tulis dalam esai saya yang menurut saya adalah mengkomplement performance saya yang lain-lainnya yang mungkin belum terlalu achieve gitu ya, gitu, atau mungkin nggak terlalu baik gitu ya. Nah, saya tekankan di esai saya itu, dan saya afirmasikan dan konfirmasikan melalui referee ini. Gitu sih. Oke. Mungkin sedikit penasaran, Agnes, kenapa tiba-tiba decide buat ganti referee itu? Apakah ada alasan khusus? Ya, tadi sih sebenarnya awalnya saya mikir kalau misalnya referee itu harus yang terkenal, kemudian paling nggak dari perusahaannya juga legit lah gitu kan. Jadi tapi kemudian saya mikir lagi kalau misalnya seperti itu jadinya kayak limited ya, karena kan saya yang relevan pekerjaan dengan yang akan saya apply ini kan sebenarnya ada dua tempat kerja yang relevan, which is yang pertama saya udah masih di situ gitu kan, di Prisma waktu itu. Jadi kemudian akhirnya saya ganti, dan seperti yang tadi disampaikan Suwandi, sebenarnya yang paling penting itu orangnya yang memberikan rekomendasi itu tahu benar dengan kapasitas kita, kemudian tahu strugglingnya kita seperti apa, kemudian saat kita kerja juga strength dan weaknesses kita seperti apa, sehingga saat menulis itu jadi lebih personal gitu ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ganti ke referee yang kedua, yaitu mantan bos saya yang sebelumnya. Sebenarnya awalnya saya sudah mau input nama beliau gitu, cuman saya mikir karena beliau kan sudah pensiun, kemudian nanti saat misalnya memberikan referee, nanti kalau misalnya nggak ada letter head-nya gitu, kemudian apakah itu masih dikonsider apa enggak, itu kan kekhawatiran seperti itu ya. Tapi kemudian saya mikir he is the one who can say most about me gitu. Jadi akhirnya saya coba aja, dan ternyata masih diterima tuh sama Chevening gitu, karena memang mereka nggak mempersyaratkan tuh harus profesional orang-orang yang harus profesional gitu. Jadi bahkan kayak volunteer atau itu pun boleh, yang penting selama kontennya itu memang genuine gitu. Nah, tapi kalau untuk kampusnya sendiri kemarin diminta untuk validasi. Jadi memang saya tetap pakai beliau, ex-bos saya kemarin itu, tapi kemudian dari LSI minta untuk bisa nggak divalidasi bahwa kalian memang pernah bekerja bersama gitu. Jadi akhirnya saya minta ke atasannya lagi gitu, yang memang masih di perusahaan itu ya, Swiss research project dulu. Jadi beliau yang mau validate bahwa saya dan referee saya memang bekerja sama gitu. Oke. Ya. Semoga cukup menjelaskan ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Evelyn. Ini juga kayaknya sama dengan pertanyaan ada tadi di bawah. Anyway, jadi ini mengenai in the unfortunate and perhaps unlikely event someone is accepted as a Chevening awardee but does not receive an LOA or being rejected. What will happen? Will there be any leniency or defer of the award? Deferral, apakah bisa dimundurin ke tahun depan gitu? Kalau misalnya nggak dapat LOA-nya. Kalau dari yang saya tahu sih belum pernah ya ada yang defer ya. It's either take it or leave it gitu biasanya. Jadi ada bahkan teman-teman yang dia dapat 2 atau 3 scholarship bersamaan gitu loh. Jadi kalau mau dibilang saya ambil yang ini dulu, yang ini saya move ke tahun depan, nggak ada skenario seperti itu sih. Biasanya langsung kalau nggak bisa ya nggak bisa, karena list yang di bawahnya juga banyak gitu loh yang menunggu ya, di waiting list gitu loh. Jadi memang
nggak bisa di-secure lah budget yang sudah kita dapetin itu untuk ditaruh tahun depan gitu. Kayaknya sih agak-agak belum pernah sih saya ketemu kasusnya. Kalau misalnya ada yang let go gitu, apakah dia akan meng-award itu ke orang lain atau emang ya udah gitu? Depending on the funding. Jadi mungkin saya kasih sedikit, kalau dari saya dulu pernah terlibat di dalam program beasiswa juga. Jadi masing-masing kandidat itu katakanlah begitu dia dapat beasiswa, dia punya, boleh dibilang sudah dikasih satu dompet gitu ya, yang isinya nilainya X. Masing-masing nilai X ini berbeda-beda satu orang dengan yang lain karena tergantung dengan uninya di mana, living cost dia berapa. Kalau chevening biasanya splitnya bagi jadi dua, living cost itu satu yang Manchester, London, terus sisanya sama gitu ya, cuman dua itu. Nah, jadi pada saat masing-masing kandidat ini masuk, itu kan numpuk tuh, dia akan piling up the whole budget kan. Jadi misalnya Indonesia itu cuma dapat budgetnya Y gitu ya, dan setelah dikumpulin banyak banget itu sisanya cuma sih katakanlah 500 pound sterling, itu nggak cukup pasti untuk satu student misalnya. Ya udah, otomatis kita nggak akan bisa mempertimbangkan mencari tambahan supaya bisa cukup satu student lagi gitu loh. Jadi saya bilang sih agak sulit ya kalau memang sudah jatahnya sudah cukup, dan kalau memang itu masih ada bisa untuk orang lain, pasti akan dipertimbangkan yang di waiting list gitu. Atau mungkin ada yang reject, withdrawn misalnya, baru yang lain akan naik gitu. Oke, jadi balik lagi ke masalah preparation ya. Jadi kalau misalnya LOE apalagi kalau ada deadline-nya gitu kan udah nggak bisa ditawar-tawar ya. Jadi memang kalau bisa ya udah prepare, udah ada LOE-nya, udah ada IELTS dan lain-lain. Jadi begitu you got the fund, ya udah it's yours gitu, nggak akan kelewat gitu. Ya, kalau misalnya ternyata kita apply ke 3 uni dan 3-3-nya reject kita, itu mungkin jadi pertanyaan juga nih, kenapa mereka nge-reject kita nih, ada 3 uni yang nge-reject gitu kan. Apakah tidak sesuai dengan pengalaman kita, atau memang kita terlalu aiming too high, mungkin bisa juga gitu loh. Jadi ya be mindful dengan hal seperti itu. Tapi ketika dulu apply, apakah maksudnya memilih university, apakah memang ada strategi gitu, misalnya aiming for the ranknya tinggi, terus mungkin cari yang middle, atau itu ada gitu nggak sih? Just in case nggak keterima gitu. Ini mungkin cocoknya nih kayak Agnes nih misalnya LSI itu kan kompetitif banget ya. Tapi Agnes maunya cuma LSI doang, nggak mau yang lain. Ada ini nggak sih, ada backup nggak sih Agnes? Selain, karena kan susah masuk LSI gitu, jadi apakah ada backup plan untuk ke lower rank gitu? Kebetulan jurusan yang aku cari itu LSI banget sih, jadi memang saat itu kalau misalnya nggak dapat itu mungkin bingung ya kalau misalnya ngambil yang lain gitu, karena dia spesifik ada social innovation-nya, karena yang saya cari kan kalau di tempat lain dia innovation and entrepreneurship secara umum gitu, tapi kalau di LSI memang dia ada penekanan ke social innovation-nya itu. Jadi ya memang kemarin fokusnya di LSI aja, tapi backup-nya sih ada tetap ke Edinburgh sama ke Sussex gitu sih kemarin. Oke, pertanyaan berikutnya dari Alifa Fauzia. Boleh saran bagaimana self-talk dan manajemen diri sebagai pekerja dengan load pekerjaan yang lumayan menyita waktu, tapi tetap bisa mengucapkan keperluan chevening dengan baik dan maksimal. Gitu. Ini kayaknya jeritan hati semua orang. Mungkin saya boleh jawab ya. Menjadi scholarship hunter itu saya 6 tahun. Jadi 1 tahun itu saya bisa kirim aplikasi ke 10 program yang berbeda, you name it, dari yang Jepang, US, Kanada, macam-macam, Jerman gitu ya, Germany. Dan it took time, it took effort, dan it took money juga kan, karena kita mesti tes bahasa Inggris, kemudian kita harus legalisir penerjemahan ke Inggris pakai sworn in translator dan sebagainya, itu duit semua keluar. Jadi up to a point di mana saya waktu itu bilang bahwa enough is enough, this is the final year, I'm done gitu. Jadi memang teman-teman harus korban waktu, weekend, libur, nggak bisa traveling karena harus saving money buat application dan sebagainya, itu memang harus dialami sih.
Iya, second to that, setuju banget. Jadi there apa ya, ada titik di mana saya juga seperti itu, kayak oke, this is my last year, aku nggak mau apply lagi habis ini karena udah 3 tahun dan padahal Sony 6 tahun ya, maksudnya 3 tahun aja tuh prosesnya udah lumayan karena sebenarnya kan kita nggak bisa kayak sekali apply terus selesai gitu, karena kan kita chevening terus kita nyoba yang lain gitu kan. Jadi the whole year itu tuh pikiran itu tuh ya berputar di pekerjaan, kemudian nanti ada seasonnya lagi, apply lagi, kemudian nanti buka yang mana lagi. Jadi it's never ending gitu. Jadi memang menyita fokus juga ke sana gitu kan. Tapi motivasinya sih ya mungkin karena itu ya, karena udah lelah. Jadi terakhir ini udah pokoknya ini final year. Jadi akhirnya memang saat itu langsung decide untuk what is the strategy gitu. Jadi yang tadi sempat saya ceritakan di depan ya. Jadi maksudnya karena 2 tahun sebelumnya sudah tahu gagalnya seperti apa, kemudian stres-stresnya itu seperti apa, akhirnya jadi mulai bagi-bagi gitu. Jadi karena udah ngerti diri sendiri, jadi akhirnya tahu sekarang waktunya chevening, sekarang gue mau fokusnya di esainya dulu gitu. Kemudian seperti apa. Tapi memang effort ya. Jadi selesai kerja ya memang ngerjain esai gitu, karena saya emang bagian esai paling susah gitu, paling challenging gitu kan. Jadi set waktu kadang biasa 1 jam 2 jam gitu di weekdays habis kerja. Nggak necessarily harus nulis, jadi biasanya tuh kan butuh research, kemudian browsing, kayak gitu-gitu. Jadi proses 3 bulan itu ya dihabiskan proses researching, thinking itu juga sebenarnya proses menulis ya. Jadi walaupun tidak harus literally menulis gitu. Jadi itu sih, kemudian ya berkorban weekend sih. Memang jadinya kadang weekend no weekend for me. Jadi memang mengerjakan untuk esai, tapi ya kadang-kadang ada istirahatnya juga tetap gitu. Jadi biar nggak burn out gitu sih. Ya. Mungkin mau nambahin dikit ya. Jadi kalau misalnya pekerja yang sibuk banget gitu ya, gimana caranya? Ya mau nggak mau harus atur waktu. Saya dulu cuma punya waktu seminggu untuk submit aplikasi chevening. Sebetulnya berawal dari mau bantuin temen aja. Saya cuma punya waktu seminggu. Itu saya kerjakan pulang kantor sampai jam 12 malam tiap hari kayak gitu. Di hari terakhir saya submitnya pukul 10 atau 11 malam. Untung sistemnya nggak down ya. Untung nggak down. Dan itu waktu itu, mohon maaf ya, pada waktu itu jaringan internet itu masih kurang bagus ya, nggak kayak zaman sekarang kan udah pada kenceng-kenceng gitu. Dan itu chevening udah enak, saya tinggal dari website. Saya pada waktu yang 2005 itu masih harus kejar-kejaran dengan naik pajak segala macam, saya submit manual itu ke semua pemberi beasiswa itu. Jadi kalau misalnya sekarang bagaimana mengatur waktu, ini baru awalnya. Nanti pada waktu di Inggris Anda tidak punya waktu. Ini gini, jangan dikira bahwa chevening prestisius UK. Anda nanti nggak punya kehidupan pada waktu di UK. 1 bulan saya sebelum ujian itu saya seperti hidup di perpustakaan. Jam 7:30 pagi masuk perpustakaan, keluarnya jam 12 malam. Itu bener nggak yang udah pada selesai nih? Bener nggak itu? Saya keluar dari perpustakaan jam 12 malam, dan di jam 12 malam itu perpustakaan masih ramai. Masih penuh orang. Ada orang datang pun yang dia mungkin orang tipe-tipe kalong itu datang masih pakai piyama. Tidur di perpustakaan. Jadi jangan cuma dilihat ya, gimana chevening? Enak kalau dapat begini prestisius. Iya, tapi itu adalah kerja keras. Agnes, selamat datang ya. Nanti Anda tidak punya kehidupan di UK. Jangan bisa dikira, saya bisa part-time, saya bisa dapat tambahan pound sterling. Well, ya. Kalau saya bilang ya, Anda belum tahu aslinya gimana. Capek. Terutama nanti yang ngambil LLM, karena saya udah mengalami. Mungkin kalau yang anak hukum biasa, karena saya background-nya S1 bukan hukum, jadi saya terkaget-kaget. 1 mata kuliah 200 kasus. Dan mereka bukan kayak kita, sistemnya kodifikasi, mereka jurisprudensi. Kita harus hafal semua
pernyataan dari judge dan segala macam, dan lord dan segala macam. Satu mata kuliah 200 kasus. Jadi tidak ada main-main. Mungkin kalau anak hukum udah biasa, tapi saya bukan anak hukum, background-nya kebetulan, dan nggak mau ngambil hukum, ya kayak dihukum beneran itu intinya. Tapi ya enjoy lah, 1 tahun dinikmati ya. Dan habis itu kita akhirnya jadi menghargai namanya etos kerja keras, dan akhirnya saya juga belajar bahwa work smartly, don't work hard. Gitu. Ya work hard-nya dengan cara harus lebih smart, gitu, harus punya strategi. Gitu. Penasaran deh, sebenarnya kalau jadi chef nurse itu ada GPA yang harus di-maintain nggak sih? Kayak certain GPA, you have to do it as let's say upper honor, second upper honor, first honor gitu. Kalau seingat saya kan dia either distinction, merit, sama satu lagi apa ya, pass sama fail ya, kalau nggak salah ya tipe ininya. Dan kita setelah satu sesi, satu season itu, satu semester, bukan semester sih istilahnya apa ya, satu term, betul. Setiap satu term itu kan kita mesti submit ini ya, report juga gitu kan ya, bahwa kita sudah begini, kita dapat scoring segala macam. Setahu saya sih memang tidak tertulis bahwa ini nanti kalau misalnya di bawahnya akan di kick out gitu, akan dipulangkan sih. Saya sih seingat saya tidak ada, tapi nggak tahu kalau sekarang. Tapi yang jelas harusnya ideally ya kita mesti perform, itu aja sih. Karena sorry, kepencet mute Pak Swandi. Ya, katakanlah kita the chosen one gitu ya dari Indonesia, dan waktu di kampus itu kan kita juga akan ketemu dengan chefeners dari negara lain tuh. Misalnya nanti Agnes di LSI itu ada banyak tuh dari negara lain juga, chefeners juga. Kalau misalnya kita nggak perform, ya kalau nggak bisa kita maintain nilai kita, ya malu-maluin juga sih sebenarnya gitu. Jadi pastinya itu kita akan tetap dimonitor. Oke, next. Mbak Yanela, nambahin dikit. Boleh. In the worst case, kalau misalnya memang tidak perform, saya pernah dapat cerita juga dari salah satu teman saya juga yang dia chefener 2015-2016 sebelum saya. Jadi ada satu chefener itu yang dia memang saya nggak tahu. Yang jelas bukan merit, bukan pas seperti yang Mas Wandi tadi bilang ya. Tapi yang jelas dia bukan ketika dia setelah 1 tahun dia nggak dapat MSc, tapi dia postgraduate diploma. Which is berarti dia nggak eligible untuk dapat Master of Science kan. Tapi tetap stipend akan tetap turun sampai akhir. Kasusnya adalah beliau ini memang dia bisa menjustifikasi bahwa dia mengambil course yang berseberangan dengan S1-nya dia. Gitu. Jadi he found it very difficult to adjust the course and everything that he did during the the study that dia lakukan selama di sana gitu ya. Dan walaupun dia sudah menjelaskan itu ya pada saat di essay-nya begitu ya awal, tapi ternyata pada kenyataannya sulit untuk melakukan adjustment itu. Jadi kemudian FCO-nya ya menerimalah adjustment-nya itu, nggak dipenalti sama sekali sih. Oke, kita langsung waktunya udah agak lewat nih, tapi ada sedikit pertanyaan lagi nih dari Jalur Restu Wisuda. Nah ini mungkin belum ada yang ngalamin, tapi mungkin ada insight tentang ini. Jika berencana membawa anak usia sekolah, apakah penerima beasiswa chevening dimungkinkan untuk mendapatkan kemudahan agar anak dapat sekolah di public school di UK? Any insight? Saya belum pernah. Oke, mungkin saya kali ya jawab ya. Saya sih belum pernah mendengar ya ada kasus seperti itu ya. Kasus di mana ketika kita adalah chevener lalu di Inggris kita mendapatkan satu red carpet gitu ya, atau satu kompensasi yang ini. Justru malah kalau suka ngomong sama orang-orang British lokal tuh mereka juga nggak terlalu ngeh banget sama yang namanya chevening gitu kan. Yang mereka tahu adalah chevening, beasiswa yang dibiayai sama pajak-pajak kita ya. Nah loh gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu malah sebenarnya nggak terlalu ini banget sama mereka. Jadi dan nggak ada sih. Saya nggak pernah. Dalam konteks saya belum pernah mendengarkan kasus bahwa kita mendapatkan privilege untuk
selama masa kita di sana. Terlepas dari studi kita ya, maksudnya ya mungkin kita dapat privilege ketika misalnya kita bisa ya tadi ya misalnya dinner sama ambassador misalnya, atau misalnya bisa dapat award dari vice chancellor-nya gitu kan, vice chancellor-nya uni, atau dapat dinner apa gitu kan, atau dapat kesempatan untuk ketemu sama pejabat di Downing Street gitu ya, karena itu selama setahun tuh Chevening tuh akan membuat sebuah event ya gitu ya, event-event yang membuat kita tuh jadi lebih explore UK culturally, politically, everything gitu kan, dan itu privilege-nya lebih ke situ sih. Oke, baik. Ya, jadi setahu saya sih kalau bawa anak di atas 5 tahun memang udah wajib sekolah ya, secara visa kayaknya nggak boleh kalau anaknya nggak dapat sekolah. Tapi apakah bisa publik atau enggak itu kayaknya kembali ke sekolahnya yang di dekat-dekat situ tuh menerima nggak international student gitu. Kalau misalnya enggak, ya agak susah. Tapi kalaupun diterima pun pasti istilahnya pembayarnya beda gitu. Jadi ada international fee, ada domestic fee gitu. Oke, next-nya, bentar. Sebentar nih, ada beberapa dibantu jawab sama tim ACC. Udah. Pertanyaan singkat dari Evelyn, untuk akreditasi yang dilihat itu dari prodi atau universitas secara keseluruhan? Ini akreditasi mana nih? Uni di kita untuk aplikasi atau memilih uni yang ada di sana? Kayaknya lebih ke yang di Indonesia ya. Biasanya kan ada BAN PT gitu ya. Oh, teman-teman, kalau saya pikir sih untuk at this stage jangan terlalu mikirin akreditasi dulu gitu. Just give one example. Saya itu S1-nya dari sekolah tinggi di satu kota kecil di Sumatera. Jadi bukan UI, ITB dan teman-temannya gitu ya. Jadi boleh dibilang saya juga nggak tahu waktu itu akreditasinya statusnya seperti apa gitu ya. Jadi saya pikir sih akan tidak terlalu berpengaruh kecuali memang kita di sana tidak bisa memberikan something lah di dalam application-nya kita gitu. Pasti itu akan lewat aja mereka. Jadi teman-teman ingat banget itu application itu the first interface dari si panelis terhadap kita calon penerima gitu ya. Jadi harus sebaik mungkin gitu karena cuma modal itu yang kita punya gitu. Ya, menambahkan juga terkait dengan akreditasi mungkin bisa dibedakan ya untuk aplikasi Chevening atau untuk aplikasi kampusnya. Karena kalau Chevening menurut saya fokusnya adalah esai, kemudian pengalaman kerja, CV. Itu yang kuncinya. Jadi bukan akademis dan lain-lain seperti itu. Jadi itu akan diverifikasi oleh kampus, karena kalau misalnya kita sudah keterima dari Chevening-nya kan akan membalikan lagi, maksudnya kayak kampusnya udah dapat nggak LOE-nya gitu. Jadi kalau kampusnya udah terima ya Chevening-nya juga sudah dapat, itu klop gitu. Jadi sebenarnya untuk Chevening itu jangan terlalu worry di bagian situ, tapi fokus dulu ke esai-nya gitu, esai dan juga profil ya. Jadi profil CV-nya kayak gitu. Sedangkan untuk tadi terkait dengan prodinya seperti itu, kalau misalnya untuk kampus macam-macam, nanti kampus punya cara tersendiri beda-beda untuk memverifikasi itu. Jadi kalau untuk dari LSI kemarin mereka minta dari bagian administrasi kampus saya untuk mengirimkan email, menggunakan email dari kampus untuk menyatakan bahwa memang mahasiswa ini benar berkuliah di situ gitu. Jadi hanya itu saja sih sebenarnya proses verifikasi dari kampus gitu. Jadi jangan khawatir terkait dengan akreditasi sih gitu. Oke. Ya. Oke, ada tambahan lainnya? Kalau saya sih menambahkan mungkin ini ya, untuk mungkin yang ke UK-nya nanti yang mesti milih kampusnya seperti apa. Jadi mungkin bisa lihat dulu dari studi UK British Council itu ada website-nya, itu untuk find university-nya. Tapi kalau ranking biasanya sih memang kita lihat di Guardian UK. Biasanya itu ada perankingan
kampus dan jurusannya, walaupun itu tidak selalu ini ya. Kalau menurut saya kan ada macam-macam ya, kan ada World University Ranking atau segala macam. Tapi kalau kita misalnya ya udah jauh-jauh ke UK, kalau bisa lah mencari kampus yang reputable dan apa ya biar nggak rugi aja gitu. Belajarnya juga sama, iya kan, belajarnya sama-sama keras gitu. Tapi kan jadi kita juga, ya ini ada hubungannya juga nanti kan kita dengan alumni, kita kan juga sebagai alma mater dari kampus itu, kita di sini juga membangun network di Indonesia, karena di balik ke Indonesia kan juga ada pasti alumni-nya, kayak LSI ada, kayak Queen Mary juga ada, mungkin Wenger juga ada juga kan, yang ya kita kan juga perlu juga. Jadi selain kita menjalin networking di Chevening-nya, juga menjalin networking dengan sama alumnus dari kampus itu. Dan memang itu kan nanti juga pengaruh juga nanti juga untuk ranking kampus kita sendiri gitu. Ya kita kudu bangga juga sih, saya pernah jadi alumnus kampus ini gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke. Ya, I think kita udah cover all the questions nih. Ya banyak banget yang dijawab hari ini. Mudah-mudahan informasinya benar-benar bisa membantu teman-teman semuanya ini di sini. Especially like all your burning questions dijawab hari ini. Untuk teman-teman mungkin bisa juga kita punya Chevening Scholarship Guide gratis yang bisa di-download di acc.events. Terus juga saya lihat di chat box ada banyak link yang di-share oleh speakers yang mungkin bisa bantu teman-teman juga dalam prepare your applications. Jadi semoga membantu. Terus juga additional thing, if you think that you need any advice from us, professional from ACC Global, boleh juga book your appointment with us. It's via Zoom, jadi bisa consult directly mengenai whatever, atau mestinya jangan whatever juga ya. Jadi pertanyaannya lebih ke dalam konteksnya ya, mungkin mau mencoba Chevening, mau apply buat LOA, our service is free of charge. Jadi feel free untuk make appointment with us, book. Nanti kita bisa bantu, expert kita bisa advice, perhaps mungkin pilihan university-nya, atau mungkin masih bingung pilih yang mana, atau mungkin ya any question about study in UK ya in general ya. Mungkin juga lately kalau ada pertanyaan mengenai pandemic, the updates and everything, feel free to contact us. Mungkin bisa juga melalui Instagram kami @ACC Indonesia, atau Facebook juga, website. Dan untuk setiap activity, mungkin webinar like this, semuanya ada di acc.events. Jadi teman-teman bisa keep checking out. Jadi kalau ada yang mau di register, mau attend seminar, webinar, live session, semuanya ada di situ ya. Oke, thank you so much nih Dimas, Agnes, Wandi, Didi for all the information given. Percaya banyak, kayaknya overload with information, tapi percaya it helps everyone yang mungkin mau prepare aplikasinya. Mungkin sedikit recap, preparation is a key. Jadi jangan rushing, karena pasti butuh mentor, butuh proofread, dan surat kayak recommendation, and then also IELTS test and lain-lain. Oke, thank you again so much for everyone yang udah attending hari ini. Thank you again for all speakers. I would say stay safe, stay healthy, and see you at the other webinar session with ACC Global. Thank you. Happy weekend. Bye. That's the thing about life. It can be unpredictable, but your dreams need not be. How far would you go to make your dreams come true? How close are you to reaching those goals set by you? While others focus on a new normal, you focus on a new beginning. Look around for what inspires you. Build your narrative. After all, it's your story to tell. Take a chance. Take a leap. Begin your study abroad journey with us. Looking for the right course for you? Welcome to ACC Global's Course Search, your one-stop platform for all your international education needs. Browse through millions of free, valuable study abroad resources to pursue your international study dream.
To begin your search, type in your preferred course in the search bar. Filter by sub-course category, level of study, destination preference, tuition fees, duration, and post-study work visa. With a destination drop-down, you can search for the preferred destinations of your choice. You can also filter down courses by top-ranked universities in your preferred destination and their rankings. Browse through various career choices, and you can also browse through free student resources like articles on tips to study abroad, the latest news, etc. We are here to support you with every step of your study abroad journey. To explore your course options, visit search.accglobal.com.